Yo ngampuser, balik lagi bareng gue di channel Istirahat Ngampus, tempat lo bisa dapat sejarah, fakta unik, sampai misteri dunia yang kadang bikin merinding tapi nagih. Pernah nggak sih kepikiran gimana rasanya kalau seseorang bisa tiba-tiba hilang tanpa jejak, tanpa saksi mata, tanpa suara, dan gak pernah ditemukan lagi sampai sekarang? Bukan cuma sekedar hilang karena diculik ataupun tersesat dan kabur, tapi benar-benar kayak dihapus dari dunia. Polisi, ilmuwan, bahkan sampai tim pencari profesional pun angkat tangan dalam menangani kasus ini. Di video kali ini, gue bakal ajak lo ngebahas beberapa kisah nyata orang-orang yang hilang dalam keadaan aneh banget. Dan sampai sekarang, nggak ada penjelasan logis yang bisa ngejawab apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, Brandon Swanson menghilang saat teleponan pada tahun 2008 di Minnesota, Amerika Serikat. Brandon Swanson adalah mahasiswa umur 19 tahun, seperti kita nih ya, 19 tahun, dari Minnesota, Amerika Serikat. Pada malam hari 14 Mei 2008, dia ngerayain akhir semester bareng teman-temannya. Pulang dari pesta, dia nyetir sendirian balik ke rumah orang tuanya. Sekitar pukul 1.30 pagi, mobil Brandon masuk ke dalam parit. Tapi dia nggak panik, dia langsung telepon orang tuanya dan bilang, "Aku oke, tapi mobilku nyangkut, tolong jemput aku berada di dekat kota lain." Orang tuanya langsung nyetir buat jemput dia sambil terus teleponan. Tapi pas mereka sampai ke lokasi yang dia maksud, Brandon nggak ada. Mereka pun muter-muter mencari Brandon, tapi tetap nggak ketemu. Yang makin aneh adalah telepon masih nyambung selama 47 menit. Brandon terus ngobrol sama ayahnya dan bilang lagi jalan kaki menuju kota sambil ngeliat lampu-lampu dari kejauhan, dan minta ayahnya klakson mobilnya supaya dia bisa mendengar dan tahu arah jalan menuju ayahnya. Tapi tiba-tiba di tengah percakapan tersebut, dia teriak, "Oh shit!" Lalu teleponnya pun terputus, dan sejak saat itu Brandon gak pernah ditemukan lagi. Tidak ada jejak dan gak ada tubuh, serta mobilnya pun tetap utuh di lokasi pertama. Tim pencari bahkan pakai anjing pelacak dan alat sonar buat nyisir sungai dan ladang di sekitarnya. Tapi hasilnya pun nihil. Yang bikin merinding, ternyata Brandon salah lokasi. Dia sebenarnya bukan di Laren, tapi di daerah lain sejauh 20 mil dari lokasi pertama. Pertanyaannya, dia nyasar? Mungkin saja. Tapi dia jalan sejauh itu di malam yang gelap gulita, dan tetap saja bisa telepon sambil nyebutin lokasi. Lokasinya sangat aneh. Terus, kenapa dia bisa tiba-tiba hilang setelah teriak panik? Sampai sekarang, kasus Brandon pun masih dibuka dan jadi salah satu misteri orang yang paling membingungkan di Amerika. Oke, yang kedua, Frederick Valentich hilang di langit setelah melihat UFO pada tahun 1978 Australia. Kasus yang satu ini udah melegenda banget nih di dunia penerbangan dan fenomena UFO. Pada tanggal 21 Oktober di tahun 1978, seorang pilot muda berumur 20 tahun dari Australia menerbangkan pesawat kecil tipe Cessna 182 dari Melbourne ke Pulau King. Pada malam itu, cuaca cukup cerah dan gak ada tanda-tanda gangguan cuaca ekstrim. Sekitar jam 70 malam, saat itu dia udah terbang sekitar 45 menit. Frederick menghubungi menara kontrol dan berkata, "The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity?" "No known aircraft in the vicinity." "Seems to be playing some sort of game. He's flying over me." "Can you describe the aircraft?" "As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne." "How large would the object be?" "Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like it's shiny on the outside." Ada sebuah pesawat aneh mengikuti saya. Ini bukan pesawat biasa. Petugas menara bertanya, "Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengenai pesawat tersebut?" Frederick pun menjawab, "Bentuknya panjang dan ada lampu-lampu hijau. Sekarang terbang di atas saya dan itu bukan pesawat konvensional." "That strange aircraft hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft." Komunikasi pun berlangsung selama 6 menit. Suara Frederick makin panik dan akhirnya suara terakhir yang terekam adalah
suara metalik aneh selama 17 detik. Lalu radio terputus. Pesawatnya hilang dari radar dan Frederick tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Tidak ada puing, tidak ada sinyal darurat lautan tempat dia terbang, dan juga tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia kecelakaan. Teori yang muncul, dia mengalami desorientasi. Mungkin dia salah lihat, panik lalu kecelakaan, atau sengaja kabur. Tapi dia nggak punya alasan buat kabur. Dan yang paling kontroversial nih, diculik alien. Serius, ini teori paling terkenal karena rekamannya terdengar sangat aneh dan ganjil. Tidak seperti kasus penerbangan biasa. Sampai sekarang, para penggemar UFO menyebut ini adalah salah satu contoh nyata alien encounter. Tapi pihak resmi tetap mencatat bahwasannya menghilang secara tidak diketahui. Yang ketiga, The Sodder Children. 5 anak yang hilang dari rumah yang terbakar di tahun 1945, West Virginia, Amerika Serikat. Kasus ini terjadi pada malam Natal tahun 1945. Keluarga Sodder tinggal di Fayetteville, West Virginia. Mereka punya 10 anak. Malam itu sekitar jam 1 pagi, mereka tiba-tiba mengalami kebakaran hebat. Pasangan Sodder berhasil menyelamatkan 5 dari anak-anak mereka. Tapi 5 anak-anak lainnya hilang di tengah kebakaran. Yang bikin kasus ini misterius bukan kebakarannya, tapi fakta bahwa tidak ada jejak tubuh sama sekali dari kelima anak yang hilang dari kasus kebakaran tersebut. Setelah api padam, petugas pemadam nggak nemuin tulang, abu, atau sisa tubuhnya sedikit pun dari kelima anak itu. Bahkan secara logika ya, tulang itu kan nggak mungkin hilang total meskipun terbakar. Dan keanehan yang lainnya nggak masuk akal. Sebelum kejadian, keluarga Sodder menerima telepon aneh dari orang asing. Dan juga truk keluarga yang biasa dipakai untuk evakuasi tiba-tiba tidak bisa menyala. Salah satu saksi melihat ada cahaya aneh di atap rumah sebelum kebakaran. Ngeri ya. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, keluarga menerima foto misterius dari seseorang yang diyakini sebagai salah satu anak yang hilang. Dia sekarang sudah tumbuh dewasa. George dan Jenny Sodder, orang tua mereka percaya bahwasannya anak-anaknya diculik dari kebakaran itu cuma penghalian saja. Serem ya. Percaya nggak sih kalau ada kejadian seperti itu? Mereka pun bahkan pasang billboard besar di pinggir jalan selama puluhan tahun dengan tulisan, "Apa yang terjadi pada anak-anak kami? Malam Natal 1945." Kasus ini jadi legenda lokal dan sampai sekarang masih jadi salah satu misteri keluarga yang paling membingungkan di Amerika. Yang keempat, Dyatlov Pass Incident. Pendaki hilang dalam kondisi mengerikan pada tahun 1959 di Rusia. Jadi gini ngambuser, di tahun 1959, 9 orang pendaki asal Uni Soviet melakukan ekspedisi mendaki gunung di wilayah Ural Utara. Mereka semua adalah mahasiswa. Wih, keren ya, mahasiswa ya. Berarti seumuran kita nih ya. Dan mendaki berkepengalaman pimpinnya adalah Igor Dyatlov. Dan karena itu, peristiwa ini akhirnya dikenal dengan nama Dyatlov Pass Incident. Tujuan mereka adalah mendaki gunung Otorten, tapi mereka tidak pernah kembali. Aduh, sayang banget ya. Beberapa minggu setelah dinyatakan hilang, tim pencarian pun menemukan tenda mereka dalam keadaan sobek dari dalam kayak orang panik dan keluar tanpa membuka restressing. Anehnya, para pendaki ditemukan bercerai-berai, sebagian tanpa pakaian, beberapa hanya pakai kaos kaki. Padahal saat itu suhu bisa minus 30 derajat Celcius. Bayang dinginnya. Yang lebih gila adalah kondisi tubuh mereka. Ada yang tengkoraknya retak patah, ada yang tengkoraknya retak parah tapi nggak ada luka luar. Ada yang tulang rusuknya hancur seperti ditabrak mobil, tapi kulitnya utuh loh. Salah satu korban kehilangan lidah dan bola mata. Beberapa pakaian mereka ternyata mengandung radiasi tingkat tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka ini? Lalu banyak teori yang bermunculan. Mereka diserang oleh suku setempat, tapi nggak ada jejak kekerasan dari orang luar. Avalanche atau mereka kena longsoran salju, tapi kondisi tenda dan luka nggak cocok. Yang paling masuk akal nih eksperimen militer ya, mungkin karena lokasi itu dikenal dekat area uji coba senjata Soviet. Alien, ada yang percaya karena radiasi dan fenomena cahaya aneh di langit yang dilaporkan pada malam hari itu. Sampai sekarang walaupun ya belum ada penjelasan resmi ya,
dari pemerintah Rusia banyak pihak yang nggak puas karena terlalu banyak kejanggalan dan nggak bisa dijelaskan secara logis. Sungguh aneh. Yang kelima, Elisa Lam, misteri lift dan tangki air hotel Churchill 2013 Los Angeles, Amerika Serikat. Ini adalah salah satu kasus orang hilang pada zaman modern ya, yang viral karena terekam kamera CCTV. Dan hasil rekamannya pun bikin bulu kuduk merinding. Takutnya. Elisa Lam, mahasiswa 21 tahun asal Kanada, menginap sendirian di Hotel Churchill, Los Angeles. Hotel yang punya sejarah kelam karena banyak kasus bunuh diri dan pembunuhan di dalamnya. Gue denger aja udah takut banget, sumpah. Berani-beraninya dia nginep sendiri. Tiba-tiba Elisa menghilang selama beberapa hari. Polisi lalu mencarinya di segala penjuru hotel, tapi hasilnya nihil sekali. Sampai suatu hari, tamu-tamu hotel mulai ngeluh air keran di kamar mereka keruh dan bau aneh. Petugas pun naik ke atap dan nemuin tubuh Elisa mengambang di dalam tangki air hotel. Waduh, ngeri banget nih. Yang bikin kasus ini jadi legenda internet adalah rekaman CCTV dari lift hotel beberapa hari sebelum dia ditemukan. Di video itu Elisa terlihat masuk ke dalam lift, pencet semua tombol, tapi lift nggak nutup-nutup. Dia kayak ngomong sendiri, nyembunyiin diri di sudut lift, terus keluar kayak orang paranoid banget. Gerakannya ganjil dan kayak ada sesuatu yang dia kejar, tapi nggak ada siapapun di dalam video tersebut. Sungguh aneh ya. Itu sumpah sih aneh banget ya. Gua bingung ya. Kenapa banyak kasus orang hilang tak bisa dijelaskan? Apa ya? Ngabusar dari semua kasus yang tadi kita bahas, baik itu di hutan, gunung, udara, sampai yang terekam di CCTV, yaitu adalah nggak ada jawaban yang benar-benar logis ya, nggak masuk akal cuk. Apakah ini fenomena alam yang belum kita pahami dan intervensi makhluk tak kasat mata, ataupun eksperimen rahasia pemerintah? Paling yang tidak masuk akal yaitu kesalahan sistem dan teknologi pencarian yang masih terbatas. Sampai saat ini kita masih belum berspekulasi, tapi satu hal yang pasti, dunia ini jauh lebih luas dan misterius dari yang kita bayangkan. Dan mungkin ada bagian dari dunia ini yang memang gak mau kita tahu ya. Kita dibatasin gitu lah ya sama orang-orang gitu ya. Oke Ngabuser, itu tadi beberapa kasus nyata orang-orang yang hilang secara misterius, yang sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut secara logis dari kasus-kasus mereka. Kalau menurut lo nih, kasus mana yang paling serem? Atau lo punya cerita sendiri atau referensi kasus lain yang belum gue bahas di channel ini? Langsung saya tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat kalian like, share, dan subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan konten sejarah, fakta unik, dan misteri dunia lainnya. Oke Ngambuser, terima kasih sudah menonton ini sampai habis. Gue ada kelas nih, gue langsung pamit ya. Oke, see you semuanya.